pemimpin yang akan bersama-sama panjenengan ini dari hasil keputusan hari ini. Jadi jangan sampai tidak menggunakan hak pilih, datanglah ke TPS, kemudian juga pilihlah dengan bijak. Jangan sampai memilih karena iming-iming. Pokoknya lihat selama kampanye, track recordnya seperti apa, ya mudah-mudahan itu pemimpin terbaik di Jawa Tengah. Pak, Jateng ini kan kandang banteng ya. Kemudian seberapa optimis ini Pak akan menang? Optimis penting ya, keyakinan penting. Cuman sekali lagi bahwa kalau buat kami pasangan Andika Hendi, hari ini kita tinggal menunggu keputusan Allah aja. Yang terbaik menurut kita seperti apa, kita akan terima itu dengan hati yang lapang. Oke, baik Pak Hendi, terima kasih. Pak Hendi, saya ingin Banyak tanya untuk terkait menjawab dengan kami dan ini Pak Hendi untuk wilayah yang memang optimis menang nih. Mungkin Semarang memang udah jadi wilayah Pak Hendi nih. Kalau wilayah lain? Ya kalau dari peta sejarah pemilu di Indonesia selama ini ya kurang lebih kan Semarang, panturanya di wilayah barat, kemudian sebagian yang di timur, yang di selatan, mudah-mudahan bisa menjadi lumbung suaranya Andika Hendi. Ya. Bismillah ya, mudah-mudahan doain semuanya. Ya, saya izin ya. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, demikianlah dinamika beberapa tokoh atau calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sudah dan sedang dan akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak hari ini di sekian TPS di sekian daerah. Saya masih bersama dengan pengamat politik Pangi Caniago. Bung Pangi, kalau kita melihat ada yang berbeda ya dengan identifikasi kelompok politik di pilkada ini. Kalau di pilpres kita masih melihat dengan mudah begitu, yang mana mendukung siapa, siapa didukung oleh siapa. Kali ini kita melihat bahkan di banyak daerah itu sudah berkelindan dukungan-dukungan partai politik. Apakah kemudian ini akan membuat peta politiknya semakin susah dibaca atau seperti apa, Bung Pangi? Ya, sebenarnya di dalam konteks pilkada ini memang sangat dinamis ya. Dan pergerakan elektoral itu kan bisa terjadi. Misalnya survei hari ini, tapi data diambil hari ini, itu kan setelah itu kemudian ditimpa oleh kerja tim sukses, ya relawan yang turun ya. Apalagi kalau kerja, biasa kita hasil survei kita itu bisa menunjukkan seberapa sering tim sukses turun ke bawah. Apakah mereka positif trennya atau negatif bagi mereka. Karena kalau semua calon kemudian mengunjungi, menyapa, menyalami masyarakat kan nggak sanggup dengan sumber daya mereka. Sangat terbatas kemampuan mereka. Nah, oleh karena itu memang dinamika di daerah ini agak cepat gitu. Perubahan-perubahannya, fluktuasinya agak memudahkan. Belum kemudian soal misalnya mesin yang panas di ujung itu juga mempengaruhi. Terus ada juga soal isu yang selalu muncul di publik. Nah, kadangkala memang di dalam konteks berkelindan tadi ya, konteks bahwa tidak mudah mendeteksi pilkada dibanding pilpres itu lebih terus terang, lebih jelas gitu ya. Karena memang persoalannya sangat complicated di daerah ini. Jadi belum soal money politik ya, food buying ini. Itu kita tanya di hasil survei kita, misalnya kemarin saya contoh di provinsi misalnya di Sumatera Barat, ini kan termasuk yang tidak terlalu tinggi ya, atau kemarin di Jawa Tengah gitu ya. Itu memang konteksnya mereka kalau ditanya pernah nggak menerima uang atau sembako pada pemilu sebelumnya, itu hampir separuh, 60, kadang-kadang 40%, ada yang 54% mereka mengatakan ya kami pernah menerima uang dan sembako gitu. Uang dan sembako. Itu pernah mereka terima. Nah, kemudian belum kalau kita tanya misalnya dari data yang ada seberapa besar money politiknya. Ini juga karena faktor money politik ya, ini juga akan mengubah peta. Memang hari H ini kalau cuaca juga pasti merubah ya. Kalau hujan orang melihat pemilih akan berpengaruh juga partisipasi. Daripada hujan-hujanan. Kecuali pemilih katanya pemilih PKS yang mau berjihad kan gitu kan yang militan ya. Ya militan artinya. Nah, ini yang kemudian kalau kita dari data-data yang ada, kalau kita tanya jebakannya ini nggak mudah, apalagi kalau malam hari ini tadi ada
serangan fajar, serangan malam ya, yang tidak ada jejak, ditransfer. Kemudian tidak ada satgas yang bergerak malam itu, uang itu kemana-mana, itu ya bisa merubah hasil semuanya, termasuk apalagi hasil survei minggu tenang kan nggak bisa membaca lagi. Betul. Kemudian ada tadi bantuan-bantuan tadi. Jadi toleransi terhadap politik uang kita kan juga datanya kan sangat tinggi. Jadi misalnya kalau kita tanya dari data kita, money politik ya, kita punya data di misalnya Jawa Tengah ya, data money politik. Itu juga mencermati betapa bisa berubah hari-hanya kondisi-kondisi politik kita gitu. Menjadi sangat menarik Bung Pangi, karena yang saya ingin tahu adalah orang-orang yang sudah dicoba disuap, saya pakai istilah suap lah ya, dikasih uang, dikasih sembako itu, apakah serta-merta 100% pasti akan memilih yang memberikan mereka uang dan barang itu. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live Event Indonesia Memilih Pilkada Serentak 2024, kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.